Berikut ini kita akan memberikan panduan bagaimanakah cara mengecek untuk formasi CPNS dan juga P3K di portal ASN Karir. Di sini nanti kita akan bisa melihat untuk jabatan yang kita inginkan serta formasi yang dibuka pada setiap Pemda di Indonesia itu kira-kira seperti apa. Di sini nanti kita akan bisa melihat detail persyaratan untuk mendaftarnya, sekaligus juga kita bisa melihat prediksi untuk penghasilan kita ketika nanti lulus itu seperti apa dan juga jenjang karirnya seperti apa. Selanjutnya, setelah kita mengecek formasi, kita bisa mengecek persyaratannya, kemudian kita bisa mengecek penghasilannya dan juga langsung mendaftar. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Untuk saat ini kita sudah bisa ya mengecek yaitu portal ASN Karir, ya ini kita berkunjung saja ke sscsnbkn.go.id. Kemudian nanti sambil teman-teman sebelum melakukan pendaftaran di sini buat akun ya. Kita mulai dari buat akun. Nah, sebelum kita buat akun di sini sebaiknya seperti arahan dari Kemenpan RB dan juga BKN, bahwasanya di sini sebaiknya teman-teman itu mengecek dulu untuk jenjang karir dan juga nanti untuk formasi yang dibuka itu di mana saja. Kemudian untuk penghasilannya itu kira-kira berapa dan juga detail persyaratannya untuk mendaftar ke sana itu kira-kira apa saja. Di sini teman-teman bisa langsung saja untuk berkunjung ya. Ini adalah kalian ketikkan di sini yaitu pilih tingkat jenis pendidikan. Nah, di sini kita pilih jenis pendidikan, misalkan adalah di sini S1 ya, S1 atau D4 atau profesi, kita klik di sini. Kemudian kita cari untuk program studinya. Misalkan ijazah saya ini adalah pendidikan guru. Nah, pendidikan itu aja. Coba di sini kita cari untuk pendidikan. Ini kita ketikkan satu persatu ya sampai muncul nanti autocomplete-nya. Coba kita carikan di sini pendidikan guru bahasa Inggris. Nah, ini ke pendidikan aja ya, ke pendidikan guru bahasa Inggris. Kemudian kita bisa cari instansi maupun juga jenis pengadaannya. Nah, di sini kita opsional ya untuk kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar di mungkin daerah berbeda, ini nanti juga bisa opsionalnya ini kalian dikosongin aja. Nah, ini sebagai contoh saya ingin mendaftar dengan ijazah saya yang seperti ini. Kemudian langsung kita klik cari. Kalau misalkan muncul tampilan seperti ini adalah validasi formasi saat ini masih berlangsung. Data yang tampil ini adalah data yang sudah valid ya. Jadi nanti yang ditampilkan ini yang sudah valid. Berikutnya kita klik saja saya mengerti. Nah, kemudian teman-teman silahkan scroll ke bawah, maka nanti akan muncul untuk data formasinya. Nah, di sini teman, yaitu untuk ijazah saya yang S1 ke pendidikan bahasa Inggris, ternyata di sini bisa melamar ini ya. Ini dianggap nanti sudah bisa melamar di sini, artinya linear dengan formasi yang dibuka. Yaitu di sini ada ahli pertama arsiparis ya. Kemudian arsiparis ini adalah berada instansinya itu di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi semua gitu ya. Kemudian unit kerjanya ini ada di unit kerja Sekretariat Jenderal, Biro Umum dan juga Layanan Pengadaan. Kemudian Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan dan Kerjasama dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk unit kerjanya, teman-teman nanti bisa dipilih. Nah, selanjutnya untuk jenis pengadaan ini adalah P3K teknis ya. Nah, ini P3K teknis khusus. Kemudian ada P3K teknis umum. Kemudian apakah bisa dilamar oleh disabilitas? Nah, kalau misalkan di sini ada tulisan tidak, ini berarti nggak bisa teman-teman disabilitas. Kalau misalkan yang iya, ini berarti teman-teman bisa mendaftar ya untuk yang disabilitas. Kemudian untuk kebutuhannya di sini juga sudah ada. Nah, ini teman-teman untuk penghasilan ini untuk yang berada pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal ini 5,5 juta sampai dengan 6,8 juta ya. Kebutuhannya di sini ada dua. Nah, kita ambil saja contoh untuk yang di paling atas ini ya. Kita bisa klik lihat di sini. Nah, maka kita akan diarahkan menuju ke bagian bawah ini. Nah, di sini adalah ahli pertama arsiparis teman. Ini untuk instansi yang membuka ini adalah di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Unit kerjanya nanti penempatannya di sini, yaitu Sekretariat Jenderal Biro Umum ini. Kemudian ijazah yang bisa mendaftar di sini ini adalah yang seperti ini. Ada ilmu kelautan dan lain sebagainya. Jadi banyak banget ya teman-teman yang punya ijazah administrasi ini bisa mencoba untuk ke sini nanti. Namun formasinya di sini adalah hanya ada 2 ya. Nah, kebutuhan ada 2 ini. Nah, selanjutnya di sini uraian tugasnya. Apa saja uraian tugasnya? Oh ya, kita cek dulu untuk gajinya ya. Nah, untuk gaji di sini adalah penghasilan nanti antara 5,5 juta sampai dengan 6,8 juta. Nah, di sini ada batas bawah, ada batas atas. Ini biasanya didasarkan pada apa? Didasarkan pada peraturan yang berlaku terkait tentang gaji P3K. Di sini adalah untuk yang ini biasanya adalah untuk gaji kalau misalkan teman-teman tuh masih lajang ya, masih lajang belum menikah, itu gaji paling bawah. Kalau misalkan sudah menikah, punya tunjangan anak istri kan, nanti mendapatkan penghasilan sekitar sekian ini. Kemudian nanti ada kenaikan gaji berkala dan seterusnya gitu ya. Kemudian masih ada juga tunjangan kinerja biasanya. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah serak ya dengan formasi ini, maka kita scroll saja ke bawah, yaitu untuk uraian tugas pekerjaan kita nanti kira-kira apa kalau misalkan kita mendaftar di sini. Uraian tugasnya inilah melakukan tugas pokok sebagai arsiparis, yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan juga pembinaan kearsipan. Nah, ini teman. Kemudian keahlian spesifik yang diharapkan apa? Yaitu mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang kearsipan ya. Kemudian untuk persyaratan untuk mendaftar di sana itu adalah ini ada yang wajib ya teman. Kalau wajib berarti nanti wajib kita lampirkan. Yang pertama surat pernyataan diri yang sudah ditandatangani ya dan dibubuhi e-materai. Jadi di sini menggunakan e-materai. Tutorial cara penggunaan e-materai ini sudah kita berikan pada video sebelumnya. Kemudian surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar di instansi pemerintah yang dilamar ya. Kemudian pas foto terbaru menggunakan pakaian formal, latar belakangnya merah. Kemudian kartu tanda penduduk atau surat keterangan ya dari Dukcapil atau bukti identitas. Kemudian scan asli surat pernyataan 5 poin. Teman-teman silahkan unduh nanti pada portal pengumuman di kementerian ini. Ini adalah untuk pusat ya. Kemudian surat keterangan surat lamaran diketik ya menggunakan komputer, ditujukan kepada Menteri Desa. Kemudian ijazah sesuai dengan kualifikasinya ya. Kalau misalkan teman-teman tadi ijazahnya adalah kependidikan bahasa Inggris, berarti yang ijazah itu. Kemudian transkripnya, nah ini listnya asli ya nanti yang diupload. Kemudian surat keterangan pengalaman kerja pada instansi pemerintah atau swasta ini boleh ya. Minimal 2 tahun, ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sesuai jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar. Kemudian di sini untuk persyaratan khusus ini dalam proses penginputan data. Kalau misalkan nanti beberapa hari ke depan ini tidak ada tambahan, berarti ya ini untuk persyaratannya. Untuk gaji sudah tadi kita spill. Kemudian kita, nah kalau misalkan teman-teman serak di sini, maka di sini kita bisa klik daftar di sini ya. Kita klik daftar. Mendaftar tentunya di sini kita mulai dengan membuat akun SSCASN. Kita membuat akun SSCASN, kemudian berikutnya nanti kita login lanjutkan pendaftaran ya. Nah, selanjutnya untuk cara lengkap membuat akun SSCASN dan juga lanjut pendaftaran ini silahkan cek di kartu video ini.